melaksanakan tindakan mendidik dalam satu situasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Lalu, yang termasuk tenaga pendidik antara lain guru, dosen, konselor, tutor, instruktur, fasilitator, dan lain-lain. Selanjutnya, dalam video ini kami akan menjelaskan mengenai instruktur. Siapa itu instruktur? Instruktur adalah pendidik yang menekankan pembinaan pada penguasaan aspek keterampilan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, instruktur berarti adalah orang yang bertugas mengajarkan suatu dan sekaligus memberikan latihan dan bimbingannya. Pemerintah melalui Permenristekdikti nomor 2 tahun 2016 tentang registrasi pendidik pada perguruan tinggi mengklasifikasikan tenaga pendidik di pendidikan tinggi menjadi 3, 1 dosen, 2 instruktur, 3 tutor. Baik dosen, instruktur, maupun tutor sama-sama diakui sebagai pendidik. Namun, apakah yang membedakan ketiganya? Yang membedakan adalah dosen berperan mengajarkan teori lewat ceramah. Instruktur berperan mengajarkan praktek lewat praktikum. Sedangkan tutor berperan mengajarkan cara menyelesaikan soal melalui kegiatan tutorial. Apa tugas instruktur dalam pendidikan? Tugas pokok instruktur adalah melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran serta pengembangan pelatihan. Tugas instruktur terbagi menjadi 2, instruktur terampil dan instruktur ahli. Instruktur ahli adalah instruktur yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang pelatihan dan pembelajaran kejuruan tertentu. Sedangkan instruktur terampil adalah instruktur yang mempunyai kualifikasi teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan teknis dan prosedur kerja di bidang pelatihan dan pembelajaran kejuruan tertentu. Lalu, apa sajakah persyaratan menjadi instruktur terampil dan ahli? Untuk menjadi instruktur terampil dibutuhkan berijazah serendah-rendahnya D2 sesuai kualifikasi yang ditentukan, serendah-rendahnya berpangkat pengatur muda, lulus diklat fungsional di bidang pelatihan dan pembelajaran, setiap unsur penilaian DP3 tahun terakhir minimal bernilai baik. Untuk menjadi instruktur ahli dibutuhkan berijazah serendah-rendahnya S1 atau D4, serendah-rendahnya berpangkat penata muda, lulus diklat fungsional di bidang pelatihan dan pembelajaran, setiap unsur penilaian DP3 tahun terakhir minimal bernilai baik. Selanjutnya, tugas tenaga pelatih atau instruktur dalam pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi. Pertama, membantu peserta pelatihan dalam merencanakan proses pelatihan. Kedua, membimbing peserta melalui tugas-tugas pelatihan yang dijelaskan dalam pelatihan. Ketiga, membantu untuk memahami konsep dan menjawab pertanyaan peserta pelatihan. Selanjutnya, membantu mencari sumber informasi tambahan yang diperlukan peserta pelatihan, mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok jika diperlukan, mendatangkan seorang ahli dari tempat kerja jika diperlukan. Peran tenaga pelatih atau instruktur dalam pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi. Sebagai narasumber, menguasai materi teori dan mampu mendemonstrasikan materi praktek. Sebagai fasilitator, mampu menjembatani antara peserta dan materi pelatihan. Sebagai pembimbing, mampu menolong peserta pelatihan pengembangan rencana-rencana belajar individu atau kelompok, mendorong cara berpikir kritis dan kemampuan memecahkan persoalan dan memotivasi peserta pelatihan secara perorangan. Sebagai penilai, membuat keputusan mengenai RCC atau RPL, menilai capaian kompetensi perorangan menurut kriteria dan standar yang ditetapkan, serta mendokumentasikan hasil-hasil penilaian setiap peserta pelatihan. Sebagai mekanisme
lebih memfokuskan pada proses pelatihan dan mampu menggerakkan proses pelatihan. Kesimpulan dari video ini, seorang instruktur adalah orang yang bertugas mengajarkan suatu dan sekaligus memberikan latihan dan bimbingannya seperti pengajar, pelatih, dan pengasuh. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Profesi Pendidik dan Tenaga Pendidik yang diampu oleh Bapak Heru Santosa dan Ibu Ayu Wulandari.